Saya coba ini dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah masuk. Ini ada, oh ini ada Mbak Ari Trimurti, ini dari Bandung kalau nggak salah. Terus ada Mbak Hadi Santi, ini dosen apa? Kopi. Bapak Darwanto, ada Mas Kukuh. Ini mungkin kita langsung mulai aja dulu ya, karena mengingat waktunya nanti biar sharingnya yang gabungnya nanti di tengah-tengah juga nggak ada masalah, monggo aja. Ya, malam ini kita sharing tentang B2B ya, B2B dengan Om Arom. Om Arom, apa Om? Lintek Om ya, Ya, Lintek Chemical ya. Jadi chemical sebelum cleaning and ya, maintenance. sebelum sharing saya mungkin izin cerita dulu ya. Saya jujur dulu kepikiran juga. Eh, saya kepunya ini Om, apa? Kenal ini ya, kawan lama ya, kawan lama AC Hardware. Ya, Ya, kawan lama kan punya AC Hardware ya, punya AC Hardware. Saya masih ingat dulu itu saya punya kenalan di marketingnya. Jadi kalau marketingnya bilang itu bisnis B2B itu luar biasa. Luar biasanya adalah ketika dia sudah bisa closing satu produk ya, satu produk ke satu ke company. Biasanya kalau company itu enaknya dia belinya rutin ya, belinya rutin atau volumenya banyak. Jadi dia dia cukup kalau udah punya satu produk dia tinggal apa rutin service ya, service rutin jalanin, nanti dia tinggal develop produk-produk yang lain. Jadi dia nggak perlu di follow up satu produk, nggak perlu di follow up tiap tiap apa ya, tiap pekan, tiap hari juga nggak perlu. Dia cukup satu produk udah running, udah ada MOU, dia tinggal bikin produk yang baru yang lainnya. Dan itu kalau versi B2B biasanya volumenya gede om ya. iya. Ya, jadi itu saya Kalau ngeliatnya raw material sangat besar kalau raw material. Kalau ya consumable ya sesuai kebutuhan mereka. betul. Saya ngeliatnya wah ini enak banget ya, tinggal kayak pasif income gitu ya. Jadi kayak enak banget running sampai akhirnya dia bikin dari awalnya karyawan dia karyawan di mana tuh kawan lama terus dia bikin sendiri. Nah maka itu saya kepikiran kayaknya ya tadi kayaknya ini yang sharingnya Om Aram ini harusnya luar biasa ini karena apa ya duitnya gede ya duitnya tuanya gede duitnya ya makanya itu ya cuman ya itu untuk masuk ke sana dan segala macamnya bukan hal yang gampang gitu ya ada banyak lika-likunya ada banyak prosesnya itu mungkin yang nanti eh, akan di-share oleh Om Arom gitu ya. Iya, iya. Terus ya terima kasih sudah mau akan di-share. Terus ini ya sedikit iklan sedikit sebelum dimulai. Seperti tadi saya sampaikan apa hari ini kebetulan saya ketemu grup WA untuk lagi-lagi ada penipuan di apa dari Facebook ya dari Facebook untuk investasi dan amountnya nilainya lumayan ya total sekitar 60 jutaan lagi diproses sama teman-teman yang di sana. Ya mungkin belum kita follow up lewat Mas Gibran, masih belum. Sebentar kita sambil nunggu dulu sambil yang penting kita saling aware kalau ada namanya yang sifatnya investasi aja investasi. Ya, dan semoga kita semua dijauhkan dari investasi bodong gitu. Ya, mungkin itu pembukanya. Om Arom silakan waktu dan tempat. Monggo dipersilakan untuk sharingnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sambil saya share screen ya. Ya, Sudah keluar belum, Mas? sudah di slide kali Om. Hmm? Di slide biar kelihatan kalau boleh. F5 ya.
Iya, F5 ya. Beda komputer beda-beda. Iya, F5. Yang itu yang ada gambar keren apa screen di bawah itu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ah, salam kenal, mungkin ada yang belum kenal ya. Perkenalkan, nama saya Muharram. Lahir gede di Kebumen, sekarang domisili di Bekasi. eh bisnis saya sekarang disuplai ke industri ya. Jadi bisnisnya adalah B2B. Produk saya di chemical solution. Fokusnya ke cleaning maintenance. Jadi positioningnya di cleaning dan maintenance dengan brand Lintex. Kemudian satu lagi bisnis, ini sangat mikro lah ibaratnya masih mikro. Itu dagang mie, produksi ya. Produksi mie juga saya jualannya langsung, bukan langsung, tapi ke pedagang, fokusnya ke pedagang. Jadi sesuai dengan tema B. Jadi saya fokusnya jadi dengan subjudul mungkin ya cara memasuki pasar bisnis to bisnis. Kayak lanjut ya, perkenalan mungkin itu pengertian B2B. Jadi pasar B2B, business to business adalah pasar yang melibatkan transaksi antara bisnis dengan bisnis. Pasar ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan pasar B2C atau business to consumer, sehingga membutuhkan strategi yang berbeda pula untuk memasukinya. Pasar B2B adalah bisnis menjual barang atau jasa kepada bisnis lain. Jadi perusahaan ke perusahaan ya. Pasar B2B mencakup berbagai industri, mulai dari manufaktur. Manufaktur itu ada beberapa jenis seperti makanan minuman, ya. Terus otomotif, ya, dan lain-lainnya, hingga layanan profesional dan jasa ya. Kemudian pasar B2B ditandai oleh proses pembelian yang kompleks karena prosesnya ya, mulai dari kalau eh, Om Andika mungkin paham lah ya karena di sana ya dari user, quality control, kemudian Dikit-dikit. purchasing, kemudian ke pengambilan keputusan gitu pokoknya kompleks lah ya. Ya, jangka panjang lah antara pembeli dan penjual gitu ya. Oke, next. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa langsung atau ini di akhir Mas Dika. Saya sih welcome aja tergantung moderator silakan. Ah, pertanyaan mungkin langsung di chat dulu aja, di chat. Sama ini Om, apa? Belum belum muncul share screen ya? Masih muncul apa namanya? Eh, masih munculnya ini apa tuh? Belum apa? Belum slideshow. Sorry sorry. Oh, di situ belum selesai ya? Belum. Jadi muncul 4 halaman langsung tuh. Di saya udah Mas. Oh udah ya. Mm-mm. Di Hmm, yang lain gimana? Hmm. Empat sih, empat. empat Empat slide halaman langsung. mas. 4 halaman soalnya. Itu coba Sinyal kali ya? yang atas tuh yang di sebelah tanda save itu yang atas kiri ya, di sebelah atas ada panah terbalik. Nah itu yang ada panah ke bawah diklik deh mas. Nanti klik yang from beginning. Yang lain udah muncul belum ya? Muncul tapi masih 4 slide. Mas Ulin gimana? Muncul nggak Mas? Muncul tapi ya gitu 4 slide. Oh, Belum gitu. belum belum full screen gitu. Saya stop aja ya, saya share ulang ya. Ya, kalau masih error nanti saya yang share coba. Masuk Mas. Nah, cakep. Sip, Oke. Ini udah. diulang atau Lanjut next. Nggak apa. next ya? Ya, nanti teman-teman yang mau nanya bisa langsung di apa? Di chat aja dulu. Nanti kalau sesi sharing udah selesai, kita baca chatnya masing-masing. Chatnya satu persatu.
Oke Om, monggo dilanjut. Nah, langsung masuk ke tadi udah nggak perlu diulang ya Pak. Anu itu ya, pengertian B2B ya. Langsung Om. Langsung perbedaan pasar B2B ya dari segi pembelian ya. Jadi pembeli di pasar B2B adalah bisnis yang sedangkan pembeli di pasar B2C adalah konsumen. Jadi di B2B itu proses pembelian biasanya diawali oleh user pemakai. Kalau mau di pabrik misalkan ya, mungkin dari kalau saya di chemical cleaning and maintenance itu biasanya dari eh, karyawan maintenance-nya. Jadi user mengajukan ya, dia biasanya ke supervisor atau apa, terus kemudian baru ke purchasing. Kalau sedangkan untuk B2C, jadi kita jualan langsung, itu mungkin eh, customer langsung memutuskan waktu itu juga gitu. Ya. Kemudian proses pembelian di pasar B2B biasanya lebih kompleks. Tadi ya udah dijelaskan dan membutuhkan lebih banyak pertimbangan dibandingkan dengan proses pembelian di pasar B2C. Jadi B2B itu pertimbangannya biasanya selain ketersediaan barang secara kontinu, kemudian kualitas, harga, perusahaan mau membeli biasanya itu ya. Kemudian volume pembelian juga di B2B itu biasanya lebih banyak, betul ya. Tadi Mas Dika di awal udah ngomong. eh, Kemudian dia continue ya. Eh, Seperti tadi udah Mas Dika ceritakan, kalau kita sudah vendor, kita sudah supply, biasanya mereka per bulan repeat order. Gitu. Kemudian dari segi keputusan pembelian di pasar B2B biasanya diambil oleh tim dibandingkan dengan keputusan pembelian di pasar B2C, biasanya oleh individu. Kalau B2B itu biasanya sebenarnya ada decision maker, ya walaupun dia ada tim, tapi di puncak itu ada decision makernya. Jadi kalau kita misalkan pendekatan itu juga harus eh, sampai dengan ke decision maker di eh, sisi pembelian gitu ya. Berbeda dengan B2C, biasanya kan kita biasanya apa? Ya, gali emosinya ya biar orang beli emosinya atau apa gitu kan. Kemudian disenengin gitu kan. Seperti itu. Kalau B2C, B2B berbeda. Kemudian cara masuk ke pasar B2B ya. Sebagai contoh gini, kita riset pasar lah, kenali pasar dan lakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan perilaku pembeli di pasar B2B. Eh, riset yang kita butuhkan mungkin yang pertama kebutuhan ya, kebutuhan, kebutuhan konsumen, kemudian harga, kemudian kompetitor, ya, kemudian grade atau kualitas. Karena itu kita bisa bisa tahu apakah produk itu apple to apple dengan yang kita pasarkan atau tidak gitu kan. Dan sebagainya lah. Nanti teman-teman bisa gali lebih lanjut. Kemudian bangun jaringan dengan bisnis lain di pasar B2B. Ya, networking lah. Teman-teman udah paham kalau masalah networking. Kemudian ikut serta dalam acara komunitas ya seperti Wirausaha Yuk ini atau kalau di industri itu ada asosiasi ya, asosiasi. Kalau saya ada ikut asosiasi industri pendukung AUPI ya, Asosiasi Usaha Pendukung Industri. Kemudian ada dekat ke orang Kadin dan lain-lain gitu ya. Kemudian gunakan teknologi. Nah, ini teman-teman pasti udah paham lah ya. Bisa lewat medsos, website, Google Maps seperti yang Om Eko Jun jelaskan lah ya dengan teknologi. Oke, next. Tahapan memasuki pasar B2B. Yang pertama adalah persiapan.
Tahap ini mencakup riset pasar, tadi udah ya. Kemudian membangun jaringan, sudah. Mempersiapkan produk dan layanan, ya. Produk kita harus tahu produk knowledge kita. Kemudian setelah itu bidik pasar ya. Kemudian tahap akuisisi. Tahap ini mencakup upaya mendapatkan pelanggan baru, ya. Bisa dengan membuat penawaran, ya, kenalan dan sebagainya. Kemudian tahap retensi. Tahap ini mencakup upaya untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Nah, ini pasar B2B itu ibaratnya gula ya. Ibaratnya gula karena pasarnya nih mari gula lah. Kemudian yang mau makan ini semut ya kan. Nah, gula ini yang mau makan semut itu kan banyak. Nah, market perusahaan diibaratkan seperti itu. Jadi kuenya sedikit tapi yang mau makan banyak. Seperti itu. Mungkin berbeda dengan B2C ya. Kita bisa lebih expand, lebih mudah mungkin ya. Gitu. Jadi mempertahankan pelanggan itu juga eh, sesuatu yang sangat penting. Ya. Eh, yang 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 biasa saya lakukan adalah membina hubungan dengan komunikasi ya kan. Kemudian apa ya? Kadang entertain lah, ngajak makan bareng gitu kan sama keluarga gitu lah. Seperti itu. Oke, next ya. Nah, untuk memasuki pasar B2B itu berbeda dengan B2C. Kalau B2B kita harus berbadan usaha. Jadi diperlukan NIB, kemudian kita harus pajak ya, harus PKP, pengusaha kena pajak, kemudian produk atau ini kita harus ada sertifikasi sebagai contoh mungkin minimal sertifikat merek lah. Jadi ketika customer kita perusahaan itu membutuhkan produk kita, biasanya dia akan meminta kita sebagai agent, sebagai produsen, ya kan, atau hanya sebagai penjual. Kemudian kalau sebagai produsen atau agent, dia biasanya akan meminta surat keterangan lah, apa itu kita sebagai agent atau kita misalkan memiliki merek sendiri, dia akan meminta kita coba minta mereknya gitu. Kemudian masalah pembayaran, dia biasanya nggak mau rekening pribadi kalau perusahaan ya. Kemudian dia akan meminta rekening perusahaan. Jadi untuk memasuki B2B itu diperlukan badan usaha dan legalitas yang jelas, gitu ya. Tips memasuki pasar B2B, ya. Yang pertama adalah niat. Ya, innal a'malu biniat kata. Ya pasti udah Ya, mau niat. ya. Jadi gini, memasuki B2B itu godaannya sangat besar ya kan. Sebagai contoh, kita niatnya mau apa? Mau nyari duit ya kan? Atau kita bisnis sebagai ibadah. Ya. Cerita aja lah, dulu saya pernah bisnis niatnya nyari duit ya kan. Namanya nyari duit yang penting kan dapat ya kan. Kemudian caranya ya kan di B2B itu nggak jauh dari riswah, suap, ya kan. Kemudian entertain. Nah ya, kelemahannya asal kita kuat saja ya kan. Dengan dua ini ya kan, nyari duit itu gampang. Nyari duit itu di B2B gampang-gampang banget. Asal kuat ya kan. Nyari untung gampang. Nah, kembali lagi kita ke niat. Kalau kita niatnya untuk ibadah ya kan, nah, insya Allah ya kan kita akan bertemu dengan orang-orang yang satu frekuensi ketemunya. Nah ini saya udah jalani ya kan. Ketika dulu niatnya duit ya ketemunya orang-orang yang butuh duit. Ketika kita bisnis niati ibadah qadarullah, ketemunya orang-orang yang benar-benar emang satu circle ya, emang kerja untuk ibadah gitu loh. Jadi alhamdulillah lebih adem gitu. Nah itu ya. Yang kedua, oke, tip memasuki pasar. Fokus pada satu atau dua industri. Fokuslah pada satu atau dua industri yang Anda pahami dengan baik.
Sebagai contoh, begini, saya punya produk masuknya ke perusahaan makanan minuman. Biasanya standar kebersihannya tinggi ya. Perusahaan makanan minuman, saya masuk ke pembersih stainless steel cleaner. Ya, biasanya mereka pokoknya standar kebersihannya tinggi lah. Mesin-mesin produksi itu nggak boleh kotor. Kemudian saya masuk ke perusahaan minuman. Ada salah satu minuman yang saat ini besar lah. Yang jelas bukan produk yang lagi diboikot ya. Itu di sana termasuk omset saya terbesar ya untuk pembersih lem. Jadi mungkin teman-teman udah pernah megang produk saya tapi nggak tahu gitu kan. Yang jelas Iya, karena udah nggak kelihatan, hilang gitu kan karena kimia ya. ninja deh. Gitu. Jadi ya, jadi fokus misalkan satu perusahaan makan minuman dengan produk satu kita. Kemudian masuk lagi misalkan ke manufaktur. Manufaktur apa sih? Misalkan sebagai contoh saya masuk ke perusahaan eh, vendornya AHM ya. Kemudian vendornya Toyota Tier 2 lah ya. Mereka biasanya setelah produksi itu biar nggak karat dalam waktu proses delivery atau penyimpanan, mereka membutuhkan anti karat ya kan. Kan saya paham, oh perusahaan apa sih yang nggak yang membutuhkan anti karat ini ya kan. Nah itu posisinya kita tahu, oh ini gitu kan. Gitu. Jadi fokus itu aja dulu, nggak usah banyak-banyak produk atau apa gitu. Itu contoh dari saya. Kemudian berikan nilai tambah. Misalkan sebagai contoh begini, mungkin teman-teman ya, saya jualan ini apa? Degreaser, pembersih lah, pembersih debu, pembersih oli di gudang gitu kan. Jadi saya kasih hadiah sarung tangan ya kan, kuas atau semprotannya gitu kan. Itu kan nilai tambah sebenarnya nggak masuk hitungan gitu loh. Itu hanya nilai tambah gitu. Jadi customer juga seneng gitu kan. Kemudian jadilah mitra yang baik bagi pembeli di pasar B2B ya. Mitra yang baik itu bagaimana? Eh, kita kadang bermitra dengan perusahaan itu kadang eh, ada waktu-waktu apa ya? Sebagai contoh mungkin mereka kurang koordinasi ya. Tahu-tahu telepon siang-siang begini, Pak, produk Bapak habis ini padahal nanti lembur gitu loh. Ya kan? Eh, sebagaimana kita sebenarnya ini bukan prosedur. Di prosedur biasa di perjanjian awal kan pengiriman 3 hari setelah purchase order ya kan. Tapi ini tiba-tiba telepon Pak bisa nggak kirim hari ini gitu kan. Pagi siang minta diantar. Sebagai mitra yang baik kita harus siap sedia gitu kan. Kemudian ada lagi komplain misalkan Pak kok produk Bapak ini ya kualitasnya menurun. Kita tanya lagi, ya, oh iya baik Pak, coba itu ditanyalah ya kan, batch berapa gitu kan, atau Pak coba nanti saya kasih sampel eh, kiriman yang kemarin gitu kan. Nah itu saya juga pernah gitu. Jadi kita bermitra ya, itu juga harus dengan kesungguhan ya kan, dengan kesungguhan kita melayani. eh, kita memberikan solusi ya kan, jadi memberikan solusi kebutuhan kemudian masalah mereka gitu, jadi ini bisa menjadi jangka panjang gitu. Oke ya, kesimpulan, jadi memasuki pasar B2B membutuhkan strategi yang tepat dan pelaksanaan yang konsisten. Oh ya, ini konsisten, kita harus sabar benar masuk pasar B2B kalau organik ya. Saya udah ngalamin nawarin barang itu 2 tahun baru tembus pernah ya kan. Itu kalau organik Pak, bener. Berbeda kalau kita nyogok ya. Pak, bisa nggak produk Bapak sekarang pakai apa? Oh ini A apa? Harganya berapa? Sekian. Oke Pak, saya turunin ya kan 10.000 buat Bapak nanti 10%. Wah itu langsung Pak, saya bisa masuk. Gitu. Berbeda dengan cara organik ya, kita pendekatan dulu ya kan, harus sabar, konsisten pokoknya. Ya kan? Kemudian kita benar-benar menjadi produk solusi bagi mereka, ya, seperti itu. Nah, dengan strategi yang tepat, ya kan? Ya butuh strategi lah. Bukan jam kerja juga kita kadang main loh.
main ya kan, kalau kita targetnya oh ya kan pura-pura lewat lah Pak mau mampir gitu kan. Ya membangun kedekatan gitu loh. Kalau memang targetnya besar itu ya oh produk saya di sana marketnya besar gitu. Itu pernah saya lakukan gitu. Nah, untuk eh, untuk meningkatkan peluang Anda untuk sukses di pasar B2B ya. Jadi seperti itu teman-teman, mungkin ini sedikit cerita ya, mungkin ini produk saya chemical cleaning and maintenance yang udah masuk continue lah ya di perusahaan-perusahaan. Ini ada anti rust, ini di manufaktur seperti tadi saya ceritakan ya, penahan pelindung terhadap karat dan material baja. Nah ini biasanya di manufaktur tuh produksi sebelum kirim mereka ada penyimpanan biar materialnya karat dilapisi ini jadi cairan, kemudian glue remover membersihkan dan menghilangkan noda-noda lem pada plastik maupun metal. Nah, ini kalau di minuman air mineral itu ya kan, ini pakai ini. Saya pakainya yang food grade, jadi harganya lumayan 1 liternya itu eh, lumayan lah, hampir 1 juta 1 liter. Kemudian produk aerosol, ini ada penetrating oil sekelas BD40, tapi karena saya marketnya industri ini lebih bagus, 10 kali lebih bagus lah ya. Kemudian ada contact cleaner untuk electrical, chain loop, ini untuk apa? Conveyor ya, untuk di roda-roda conveyor dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Ini dari saya. Saya berprinsip bahwa bisnisku ibadahku ya. Nanti insya Allah ketemunya kita bersama dengan orang-orang yang satu visi. Kemudian terima kasih, sehat selalu dan sukses untuk kita semua. Silakan mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada yang kurang jelas atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Oke, terima kasih Om sharing-sharingnya. Ini sering mampir ke rumah saya berarti ada sesuatu dong. Iya, iya dong. Saya boleh tuh, boleh. Saya kebaca tuh ada antiras, terus Iya. ada apa namanya? Mungkin kalau ada white oil ya, anti spatter. Oh, Kayaknya ada. bisa Antisipator ada. diotak-atik gitu. Bisa diotak-atik gitu. Oke, terima kasih Om. Ini ada pertanyaan nih dari Bang Ulin. Tadi mungkin Ya. udah disinggung dikit sih, tapi coba kita cek lagi. Apakah markup harga itu termasuk dalam suap atau cari komisi? Itu gimana Om? Markup harga. Termasuk Yang suap dimaksud atau enggak? markup harga ini apa ya? Kalau markup itu nyarinya untung ya halal. Kalau ya emang kita untuk mencari untung kan di markup. Atau kayak tadi dinaikin tapi secara dikucilin gitu. Ya, Gimana Bang enggak, Ulin? maksudnya kan harga-harga ini Om. Apa? Kalau tadi tuh ada misalnya harga standarnya mereka biasa beli sekian gitu kan. Tapi kita tawarkan dengan harga jual yang sama ke mereka. Tapi maksudnya yang perantara kita orang dalamnya lah bahasanya ya kita kasih sedikit inilah bagian lah gitu. Hmm, Itu begini. masuknya suap atau Oh bukan iya. gitu. Jadi begini. eh, Kalau itu akadnya di awal, sebagai contoh gini, saya jual barang misalkan bergampang 100.000 lah ya. Kemudian orang dalam ini ya statusnya ya, si pengambil keputusan minta harga, nanti dibuatin kwitansi ya 120 gitu kan. Nah itu jatuhnya udah nggak boleh. Tapi ketika misalnya kita eh, masuk ke perusahaan, ya kan, tanpa akad di awal, kemudian kita memberi hadiah di akhir. Ya kan itu pun tanpa dijanjikan, artinya benar-benar hadiah gitu loh, dan itu pun nggak boleh hanya untuk satu orang karena di perusahaan itu kan kerja nggak satu orang. Sebagai contoh mungkin di perusahaan Mas Andika gini mau ngadain gathering. Nah, ya kan kemudian dia ngasih proposal boleh kita gitu loh, Sponsorship ya. sponsorship bentuknya gitu. Tapi kalau untuk markup di awal dengan akadnya di awal itu ya jelas udah kalau dalam Islam lah ya itu udah haram Hmm. gitu.
Berarti kalau misal, atau kalau misalnya mereka yang, tapi kalau mereka yang maju misalnya pakai nama orang lain dengan harga sesuai mereka, tapi ngambilnya dari kita itu nggak apa-apa ya Om ya? Iya nggak apa-apa. Maksudnya Kalau dia misalnya bukan ngambil bukan dari atas orang nama lain. kita ya, yang penting jangan di markup atas nama kita gitu kan, dipakai istilahnya deal-dealan di belakang gitu kan. Iya. Berarti kalau misalnya nih misalnya kayak yang kemarin mungkin ya Om, yang kasus Om dia minta apa? Minta harga sekian ya. Iya. Kebetulan kemarin Ya, ada ya. kan Om pernah cerita tuh. Oh, jadi kalau kayak gitu nggak boleh. Tapi kalau misalnya nih silahkan situ pakai nama orang lain atau pakai nama perusahaan apa, tawarkan Iya. harga kesananya sekian, dari kitanya sekian. Jadi transaksinya kita ke sana ya dengan harga kita, dia transaksi dengan pakai nama dia ke PT itu dengan harga dia gitu kan. Markupnya mungkin gitu ya. Jadi Ini, ini per maksudnya akap ya. ini maksudnya kayaknya mungkin ini ya, dari Om Aron berapa, terus Bang Ulin jadi Ya, tentara gitu kan, terus masuk ke tempat saya misalnya gitu ya. ya, jadi tapi Oh, bukan atas nama Om Arom, atas ya, nama sama Bang saya Ulin. gitu kan. Kayak reseller gitu ya. I- eh nggak calo, kalau kalau calo kan Kayak di resell, dalam Om. kayak resell gitu, reseller lah. Ya reseller jatuhnya sih. Berarti kalau kalau itu ya nggak boleh gitu ya. Ya. Hmm. Tapi kalau misalnya gini Om, kalau saya kan kebanyakan reseller gini Om, mereka jual dengan harga yang sama kayak saya misalnya. eh Hmm. Pak, tapi pakainya pakai nama saya gitu. Cuman Hmm. saya kasihnya harga modal gimana Om? Ya kalau kasihnya harga modal. Maksudnya harga saya kan sudah bikin price list nih, harga orang Ah, orang lain taunya harganya segitu. iya. Nah, tapi ditawarkan oleh reseller saya, misalnya ya udah saya reseller saya tawarkan harga segitu, tapi nanti kan eh, apa storannya ke saya beda gitu. Itu Oh ya termasuk nggak apa-apa. Itu kan udah ada akad sama di awal. nggak ada masalah ya berarti ya kalau misalnya ke reseller kayak gitu ya. Iya, sebenarnya itu jatuhnya ke kalau di Islam itu namanya wakalah, perwakilan. Jadi reseller Oh, itu perwakilan pembeli untuk memasarkan. Jadi sudah ada akad ya. Kalau menurut saya oke. seperti itu. Oh, berarti yang penting itu di akadnya sebenarnya ya, bukan bukan soal Iya, dia calonya atau markup harganya. Yang penting akad ininya ya, berarti ya. iya. Oke, Jadi ya. bukan orang dalam perusahaan. Kalau orang dalam perusahaan kan memang udah kerja di sana, udah digaji kan. Hmm. Tapi kalau Beda dia lagi mau reseller bikin itu kan perusahaan perwakilan, sendiri, perwakilan beda pemulin. beda sendiri ya. Kalau misalnya dia nawarinya atas perusahaan, entah saudaranya, entah apa gitu kan. Hmm. Berarti itu misalnya di luar saya, karena saya akadnya kan cuma sama yang, maksudnya akad harganya bukan langsung ke konsumennya yang itu gitu kan. Tapi Hmm. iya iya, oke Om. Paham, paham, Om. Makasih Om. Ya, ya. Oke. Ini berarti kalau saya nggak bisa dong, Om Aron. Kan saya Hmm? masukin ke PT saya sendiri. Bikin perusahaan Om Dika. Gak apa-apa kan mengambil keputusan. Saya nggak ambil putusan, cuma saya ngarahkan aja. Iya. Nggak bercanda. Di sini ada Pak Murji, nggak enak lah, ketahuan ntar. Ada Pak Murji yang punya PT, ntar ketahuan. Oke, nyambung nih ada pertanyaan berikutnya. Ini dari Mbak Van. Nih, Mbak Van ini Jogja ini ya. Marketing, reseller, mediator, calo itu kan artinya sama aja. Dengan level penerimaan berbeda. Apa itu juga nggak boleh? Mungkin tadi sama ya disampaikan Om Arom ya. Tergantung akadnya kali ya. Ya Om, kan ada nama-nama marketing, reseller, Gimana? mediator. Ini kan kalau Mbak Fani Ah, ah. ikut komen kan, kalau menurut beliau marketing, reseller, atau mediator, atau calo itu kan
sebenarnya artinya sama aja, cuman dengan level penerimaannya Oh, berbeda. Apa itu juga nggak boleh. Kalau saya tadi kan ngebaca dari Om Arom kan tergantung apa tuh nama-nama sih bisa beda, tapi yang penting tergantung iya. akadnya. Kalau marketing, reseller, mediator, calo itu kan artinya sama saja ya kan, dengan level penerimaan berbeda. Apa itu juga nggak boleh. Jadi kalau marketing, reseller, mediator, calo itu sebenarnya boleh. Yang penting akadnya ya di awal dengan kita sebagai pemilik barang ya kan. Sebagai contoh ya kan, gini, saya punya produk anti ras, tolong jualkan ke perusahaan A ya kan. Nanti komisi kamu 10% dari harga jual gitu kan. Nah, seperti itu boleh dan dia sesuai dengan kesepakatan masuk ke sana dengan harga yang saya tentukan, ya kan. Kemudian ini tidak boleh up harga. Sebagai contoh saya udah kasih harga ini pokoknya jual 100.000 ya kan. Kamu misalkan jual dapat omset 1 juta ya kan. Komisi kamu 100.000 gitu kan. Kemudian beda lagi kalau misalnya ini kamu jual 1 juta, ternyata dia jual lagi 1.200.000 ya kan. 200 dia ambil, komisi lagi dari saya 100 dia ambil. Nah yang 200 lagi ini nggak boleh. Jadi kalau marketing, reseller, mediator, calo, akadnya harus seperti itu. Jadi dia perwakilan sebenarnya. Kalau dalam Islam mungkin wakalah ya. Perwakilan kita sebagai pemilik barang untuk menjual sesuai dengan kesepakatan kita dengan marketing, reseller, mediator atau calo tersebut. Seperti itu ya mungkin ya. Berarti tergantung ini Om ya, akadnya bisa dua ya. Om Maron ngunci harga N-nya, harga akhirnya atau ngunci di harga awalnya gitu ya. Iya, Misalnya akadnya pokoknya situ jual 100.000, nanti kalau dapat sales berarti kan ada profit dikasih gitu kan, ada gaji atau apa gitu ya. Atau yang iya, kedua, atau yang kedua dari saya 100.000, terserah mau jual berapa, itu profitnya buat kamu. Itu kan berarti kan dua akad bisa beda-beda kan ya, tergantung akadnya ya. iya. Hmm. Ya. Oke, mungkin itu Mbak Fani. Terus Berikutnya ada Om Deddy, ini kayu seru. Kalau kita kasih fee buat purchasing-nya untuk pintu masuk supply, misalnya 10%, apakah harganya kita naikkan dulu itu udah zaman jahiliyah, udah sama jahiliyah? iya. Jadi saya udah nggak pernah ngasih fee untuk orang pabrik. Jadi saya dulu banyak perusahaan yang saya ngasih VV, setelah itu rontok dengan sendirinya. Jadi Hmm. customer saya yang ngasih VV itu ya otomatis ketika saya nggak ngasih, mereka beralih ke yang lain. Oh, logisnya gitu Om ya? Iya, Begitu fee-nya, jadi fee-nya nggak ada, siap-siap aja. hilang. Hmm. Hah? Iya, begitu fee-nya hilang, langsung hilang juga mereka. Customer hilang. Customer hilang. Nggak dikasih ya Iya, kayaknya ya, kasih yang iya. lain. Ya kalau dulu loh, ketika kita niat, saya nggak mau dengan sistem riswah sogok ya kan, dengan seperti ini, Hmm. ya lo gantikan dengan yang lain. Tapi itu Percaya aja. banyak banyak Om ya, yang dapat yang bebas, yang bersih itu banyak. Yang bersih, Ah, yang bersih kan apa kalau yang dulu ngasih V? dulu kan ada riswah tuh ya. Kalau sekarang Ya, udah bersih nih kan, udah bersih. ya. Bersih itu banyak ya, bersih itu banyak ya. Atau emang yang banyaknya yang banyak minta suap-suap gitu. Yang bersih banyak kok, banyak. Nah, Hmm. sekarang ya dipertemukan lah, Hmm. ada aja gantinya. Misalkan dari perusahaan A ya, eh, dengan sistem inilah kita ngasih fee ke purchasing ya kan. Kemudian setelah ngaji ya, sekitar 2015-an saya udah nggak ngasih lagi, gitu kan. Wah itu cepet banget lossnya, set, pokoknya sampai 50% lebih yang hilang lah omset, gitu. Tapi ganti ya. Alhamdulillah Alhamdulillah. diganti lah. Kalau ke pemerintah gimana Om? Kalau ke pemerintah itu juga ya ada aja lah oknum lah. Mau sistem Hmm. e-procurement ya kan, mau sistem e-katalog ya kan, mau sistem apalagi PL ya, penunjukan langsung ya kan. Ya udah paham lah.
B2G, business to government ya kan. Hmm. Itu juga dulu saya main 2008 sampai 2012. Itu Main ke sana tantangannya lebih merah. Uang berat setan om, tantangannya. uang Hah? setan itu om. Setan. Uang setan dimakan jin. Iya, nggak ada rasanya om. Itu Iya, bukan B2G apa? Business to government, business to ghost B2G. gitu ya. Iya, Ghost gitu ya, ghost setan ya. iya. Eh, ini ada lagi Om. Di marketing batasannya apa ya? Marketing itu bisa juga orang dalam perusahaan yang kita tawarkan apa itu nggak boleh? Kalau orang dalam perusahaan customer kita itu ya bukan marketing, Orang dalam berarti ya. orang dalam, orang dalam itulah ya kan. Ya kalau mau ngasih hadiah boleh, tapi kita nggak boleh menjanjikan. Ya sebagai contoh kita mau ngajak ya kan makan, makan ya satu bagian gitu kan. Sebagai contoh mau ngajak user. Kalau saya misalkan ngajak mereka makan, biasanya kan makan bareng-bareng, nggak sendirian pengambil keputusan doang. Nggak Hmm. apa-apa bentuk hadiah, tapi kan kita nggak menjanjikan. Mungkin itu ya. Hmm. Itu juga nggak tiap bulan, nggak tiap ini gitu loh, pas ini aja. Atau mungkin mereka ada biasanya mau gathering atau apa, ngasih proposal. Nah, mending gitu. Mending kita di awal. Kan biasanya kalau masuk perusahaan, Pak, nanti kalau ini ada event atau apa gitu kan, boleh diajukan gitu. Hmm. Berarti kalau saya Om, saya kasih referensi dong. Oh, saya kasih referensi masuk ke tempat saya gitu. Itu nggak Hmm. boleh berarti ya? Boleh ngasih referensi. Oke, oke. Iya. Ini berarti tadi ya, nyambung tadi ada fee itu. Ini tadi dari Mbak Fani lagi nih, fee itu seperti sama dengan hadiah. Ibaratnya sukses fee, kemudian markup harga tidak boleh. Bisa aja kan misalnya kita di luar Jawa dan lain-lain. Kan ada beban biaya kirim, packing, dan lain-lain untuk harga jual. Jadi mereka jualnya di markup. Kayaknya tadi sama sih ya, kembali ke akad sih ya. Ya ini dari tambahin Bang Ulin. Intinya sih baiknya ke akad ya. Akal-akadnya kayak apa sih? Secara syar'inya sih harusnya nggak ada masalah. Iya. Kalau eh, di marketing dengan markup kan beda. Hmm. Sebagai contoh, misalkan produk saya nih nilainya 1 juta. Saya kasih fee marketing 10%, berarti 100.000 ya kan. Nah, dengan menjualkan dengan harga 1 juta dapat fee 100.000. Berbeda lagi, saya punya barang, tolong jualkan 1 juta, ternyata dijual 1.200.000 gitu kan. Nah, di markup lagi gitu kan. Nah, itu yang nggak boleh. Itu kalau akadnya di situ adalah sebagai perwakilan jual kita atau apa ya? Di situ marketing ya, atau kalau di ini calo, kalau di Islam namanya samsaro, Samsara. samsaroh ya. Nah gitu. Jadi akadnya harus jelas. Kalau masalah packing ya kan, biaya kirim kan tuh biasanya dari tanggung sama kita sebagai penjual kan. Atau sebagai contoh affiliate marketing lah ya. Sekarang misalkan komisi berapa persen, 5%, 10%, 2%, 3% gitu. Mungkin seperti itu, Mas. Oke. Tadi Om Deddy ada yang materi tadi ya? Om Deddy nanya nggak? Mau nanya? Ini masalah yang fee Om. Kalau Nah, Ya. saya kan ini selain mainan kayu kan saya juga ada usaha percetakan. Hmm. Nah, jadi kayak misalkan nih bikin kalender apa sekarang kan lagi rame tuh. Iya, Memang betul lah saya itu. tuh salah satu trik saya itu memang kasih fee ke purchasing. Jadi begini, misalkan di purchasing dari perusahaan A, dia mau bikin kalender kan pasti dia minta penawaran harga. Iya. Nah, jadi begitu penawaran harga dia minta tuh saya selalu bilang gini, Ibu, dari percetakan lain Ibu dikasih harga berapa paling rendah? Saya bilang kayak gitu kan.
Jadi misalkan dia bilang, oh saya dari perusahaan itu yang paling rendah 15.000 nih satu set kalender katanya gitu kan. Jadi saya bilang gini, Ibu bisa nggak masukin perusahaan saya? Kan kalau purchasing kan dia bisa bikin PO ya. Masukin perusahaan saya kasih Ibu harganya 13.000, tapi nanti di penawaran saya buat 14.000, 1.000-nya buat Ibu. Saya bilang kayak gitu. Itu saya selalu begitu sih. Itu emang apakah nggak boleh kayak gitu ya? Apa gimana ya? Dengan menambahkan komisi untuk purchasing berarti kan mempengaruhi, termasuk mempengaruhi eh, dia untuk mengambil barang ke Pak Roni ya, Pak siapa? Dedi. Jadi Pak Dedi gitu kan. Ya itu seperti dulu saya lakukan gitu kan. Gampang banget kalau untuk jualan kayak gitu. Tapi itu namanya sama dengan suap. Tapi kan di sisi itu kan saya nggak merugikan siapapun gitu loh. Ya namanya suap nggak merugikan siapapun. Tapi mempengaruhi keputusan bagian pembelian untuk membeli ke Pak Dedi. Nah, itu apa ya? Kalau kita ngomong strategi marketing ya itu kan kalau menurut saya sih salah satu dari strategi marketing ya. Kita pengen barang kita laku ya kita harus berani bersaing dengan produk serupa di pasaran kan begitu. Ya, ya yang jelas kalau teknik teknik ya prinsip bisnis lah ya. Kalau kita sebagai seorang Muslim ya, kalau Pak Dedi Muslim bukan, maaf Muslim. ya ya. Prinsip bisnis kita dalam Islam ya kan itu harus sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis gitu kan. Nah, eh, produk yang kita jual itu kan juga zatnya harus halal ya kan, harus sesuai dengan eh, usul fikih, mana yang boleh dijual, mana yang boleh tidak gitu kan. Kemudian cara ya, dalam Islam juga ada cara gitu kan, cara menjual ya, tidak boleh menyuap ya kan. Kemudian barang yang kita jual adalah barang yang halal ya kan, dan sebagainya lah gitu. Jadi kembali ke kita masing-masing ya kan. Kita sih kalau udah paham ya kan, tidak sesuai syariat ya udah tinggalkan. Kalau saya seperti itu. Jadi kalau misalnya langsung aja harga di turun ini kan kita bersaing ya harusnya ya. Kayak tadi mungkin kalender Ya, 15.000 terus langsung kita ajunya di saya 13,5 Bu, sudah. Jadi tanpa mempengaruhi tapi secara terbuka gitu Om maksudnya. Saya langsung ya, tawarin harga 13.000, 13,5 gitu kan. Jadi nggak ada ya, harga double gitu. Itu boleh nggak? ya boleh, karena Kayak itu gitu kan kan bisa proyek. ya. Iya. Hmm. Itu Om jadi Ya enggak sih apa namanya? Ya itu sih kembali ke masing-masing ya. Kalau saya sih ya. belum ketemu hadis yang melarang itu ya sebetulnya. Cuman saya belum mempelajari ya karena memang agama Hmm. saya kurang begitu dalam kan. Saya hanya taunya jualan, gimana caranya produk saya bisa diterima pasar. Ya saya rasa cara itu cukup ampuh apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang kita belum belum pernah bekerja sama sebelumnya gitu kan. Gitu sih. Kalau yang sudah pernah bekerja sama sih biasanya udah paham mau harganya lebih murah dan barang pasti dikirim, barang pasti dicetak gitu. Jadi kalau Iya. nawarinnya langsung lebih murah gitu nggak masalah Om ya. Maksudnya Om Didi. Kan, Kalau kan kalau lainnya purchasing ini 15.000 biasanya tuh. gini. Iya, kalau purchasing dari perusahaan itu saya dulu pernah kerja di perusahaan juga sebagai purchasing. Hmm. Dan memang rata-rata supplier vendor-vendor yang masukin barang ke kita itu rata-rata memang menawarkan seperti itu. Udah Bapak Hmm. masukin punya saya aja Pak, nih nanti saya kasih fee Bapak sekian persen dari ini nanti 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 apa? Jadi sistemnya dia itu tapi kan kita kan kalau dari perusahaan tuh biasa diminta beberapa penawaran, nanti bos Hmm. akan pilih yang mana yang paling murah biasanya begitu kan. Compare ya. Ya kan biasanya begitu kan kalau perusahaan kan. Nah, ini kan kita kan masukin harga lebih murah dari penawaran terendah yang dia punya. Hmm. Nah, nanti masuk ya udah deh buat perkenalan deh nanti saya kasih deh bagian Bapak misalkan satu satu lembarnya satu setnya itu
500 perak gitu. Kalau dia cetak 1.000 berarti kan dia dapat 500.000 gitu loh. Paham, paham. Jadi saya sih juga mungkin hampir sama Om Deddy dulu juga di PT itu ada kayak gitu. Terus kemudian kita berantas habis ya, kita berantas habis. Bahkan yang terakhir itu kayak bingkisan-bingkisan akhir tahun, bingkisan parcel lebaran itu kita kumpulin semua itu. Nggak ada yang boleh pegang, nggak ada yang boleh sampai ke rumah. Kalau ketahuan ke rumah, bahkan kalau di AHM itu ya, kalau kita ketahuan apa ngajak makan di luar aja ya, itu langsung nggak naik pangkat itu, langsung dikasih surat peringatan nggak naik pangkat, udah. Karena sih udah clean semuanya. Itu mungkin dulu banget pas saya masuk juga sama kayaknya. Moga-moga sih dengan cara itu lebih enak nantinya. Atau mungkin ya bisa itu sih, ya purchasingnya bikin perusahaan sendiri, apa kita sebagai vendor jual ke mereka, ya mereka ke pabrik itu urusan mereka gitu sih. Oh, itu nggak Yang boleh saya juga, lihat. Bang. Itu Hah? ada Banyak namanya main kode itu etik. ya. Ya, ada namanya kode etik, Bang. Kode etik di perusahaan. Jadi nggak boleh ada perusahaan dalam perusahaan. Oh, Gitu. ya enggak, maksudnya kalau kalau kita mau terlepas dari yang kayak gitu ya, intinya saya ya ke situ jual segitu, ya situ mau bikin perusahaan palsu kayak mau ini kan itu urusan mereka, dia mau masuknya Mereka. lewat itu gimana ya itu urusan mereka gitu loh. Yang penting kita kita ya masuk ke merekanya, ya udah harga segitu sesuai kesepakatan. Kalau saya lihatnya sih gitu sih. Ntar kalau pas dianya ketangkep pakai perusahaan ganda, yang kena kita juga nanti takutnya. Kena gimana Mas? Nyambung. Oh, berarti selama ini ada perusahaan lain yang supply lebih murah tapi diputar ke perusahaan ganda gitu. Kan sebagai produsen itu kenanya dari sisi apa tuh? Kalau di kami ya, ke kode etik itu jadinya melihatnya gini, ketika ada perusahaan yang harga lebih murah, Nah, tapi dia udah kerjasama sama teman-teman di dalam, itu ada ini sih, dikasih note biasanya. Meskipun secara kualitas sama harganya bagus, itu pasti ada ini note-nya. bukan tindakan hukum, bukan ini kan? Bukan. Cuman kode etik. Apa? Biasanya kita ada kode etik ya, code of conduct-nya di Oh, saya lupa atau kamu namanya. ini aja, maksudnya ya, cari vendor lain gitu ya? Saya pasti di compare ya antar vendor gitu. Oh, oke 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 oke. Cuma maksudnya ini kan Beda-beda tiap sih, perusahaan beda-beda. kan beda-beda ya, nggak Beda-beda, mungkin beda-beda. sama kan Beda-beda, gitu. beda-beda. Maksud saya karena saya juga banyak nemuin kayak gitu sih di Hmm. banyak pabrik-pabrik plastik atau ini ya. Kalau saya ngehindarinya ya ngehindarin, kalau kata yang Om Arom bilang itu termasuk suap, ya saya ngehindarinya gitu. Terserah mereka mau masuk pakai PT apa, mau pakai nama siapa, yang penting saya jual ke purchasingnya harga segini, udah gitu. Paling gitu sih kalau kalau saya lihat lebih ke situ sih. Hmm. Kalau saya sih bahasanya cashback ya biasanya ya. Jadi cashbacknya buat buat kantong purchasing. Kita bikin apa? Kita masukin penawaran umpama tadi kayak kalender 15, kita masukin penawaran tuh 14.000 ke sana. Nanti si purchasing akan ngajuin ke bos, ini 14.000 lebih murah gitu. Nanti setelah perusahaan itu bayar pelunasan, kita cashback ke purchasingnya 1.000-nya gitu loh. Kalau saya sih biasanya gitu, bilangnya sih cashback ya, bukan suap sejatuhnya sih. Berarti mirip hadiah tadi ya, yang disampaikan Om Arom tadi ya, setelah selesai akadnya terus ada hadiah gitu. Kalau Ya hadiah itu juga ada hadiah. dijanjikan di awal, Mas. Gimana Dan Om tidak Arom? ada deal. Iya, kalau beda hadiah dengan riswah, itu kalau hadiah dia diberikan di akhir dan tidak ada perjanjian, ya kan. Kemudian diberikannya sewaktu-waktu, ya kan. Tidak mempengaruhi keputusan mereka untuk membeli barang kita, ya kan. Beda Oh, dengan riswah atau suap, ya kan. Dijanjikan di awal, ada akad, ya kan. Kemudian mempengaruhi keputusan mereka untuk membeli barang kita, ya kan.
Kenapa di Hmm. Indonesia ada lembaga anti risuah ya kan, KPK ya kan, nggak boleh. Kenapa dalam Islam ada hukum risuah itu haram ya kan, riba itu haram ya kan. Ya kembali ke kita masing-masing mau ngikutin syariat Islam, Al-Quran dan Al-Hadis atau tidak, kita kembalikan ke masing-masing gitu. Yang jelas kita menyampaikan bahwa itu haram ya haram ya kan, boleh ya boleh ya kan, halal ya halal gitu. Kalau yang haram silakan tinggalkan, enggak juga kembali ke masing-masing gitu kan. Cuma kita menyarankan yang haram ya tinggalkan gitu. Seperti itu, Mas. Oke, oke. Jadi memang banyak ini ya, banyak nguliknya di situ ya, kalau di Ya, masalah kalau ini. B2B itu kompleksnya di situ, Begitu ya, ya kan? konteksnya. B2B, B2G ya kan? Banyak orang terjebak, apalagi kalau B2G ya. Ada istilah ya kan, kontraktor gitu kan. 9 kalau ada kontraktor ya kan, 9 itu curang, yang kalau ada 10 kontraktor, 9 curang itu satu, kemudian satu curang banget ya kan. Kacau. Ya kan, ngurangin spek dan sebagainya atau main suap dan sebagainya gitu kan. Saya pikir yang satu yang nggak curang, curang Iya, banget dan sama. mudah-mudahan kita orang yang ke-11 gitu loh. Bukan Ya, ke-10. yang curang banget biasanya fiktif tuh. Iya. Fiktif. Dan mudah-mudahan Ngeri. kita orang yang ke-11 gitu kan. Ya, Nggak masuk 2006 berarti. langsung resign deh. Eh, Hmm, Ya, 11 berarti gitu. nggak masuk Jadi dong. hmm? Kalau orang 11 berarti nggak masuk dong, kan cuma 10. Iya, biar nggak termasuk orang yang curang gitu kan. Nah, jadi itu ya kesimpulan kalau eh, eh, kita memasuki pasar B2B itu berbeda dengan B2C ya kan. Eh, B2B, B2G itu eh, kita sebagai orang Islam ya, saya sarankan ikutilah ya kan syariat sebagai orang Islam, Al-Quran hadis ya kan. Kemudian dari solusi permodalan itu ya, di sana juga sebenarnya orang Islam banyak orang yang punya duit ya kan, tinggal solusi akad mudrobah atau apa ya kan, nggak usah lah pakai yang riba-riba gitu kan. Kemudian kalau sistem, nggak usah lah pakai yang sistem suap-suap, kita jujur aja lah, bangun hubungan ya kan, silaturahmi ya kan, seperti itu. Nah mungkin itu dari saya Mas. Ini tambahan ini dari Mas Andri. Ini apa tuh produsen dimsum ini. Mantap nih pembahasannya. Dalam banget sampai menyentuh lubuk hati nurani. Oh, makasih Mas. Justru ini ilmu intinya malah ke situ ya. Cara tadi kan dibilang Komarom apa kalau mau apa kayak kuenya kecil semutnya banyak. Nah, gampang Iya, jualan di B2B. Semuanya iya, susah di situnya. iya, betul. Tapi emang kalau udah masuk B2B itu enak banget Mas ya kan. Kita udah vendor ya kan. Itu kita udah nggak kerja lah, tinggal follow up aja ya kan. Biasa akhir bulan Pak, produk saya masih sisa berapa gitu kan. Saya siapin ya stoknya untuk PO bulan depan gitu kan. Atau kita Hmm. nggak perlu follow up tiba-tiba Pak kirim barang ya. Besok siapin barang ya, besok saya buatin PO-nya gitu kan. Hmm. Seperti itu kalau udah vendor. Sering-sering. Continue. Karena semutnya udah butuh gula 12 gitu. Iya. Kayak gitu ya. Om ini ada lagi nih Om. Di luar fee penjualan biasanya kalau udah jalan bisa nerapin ini nggak regular price atau corporate price? Apakah itu termasuk suap? Gimana ya? Maksudnya Maksud maksudnya gimana? Maksudnya apa dibedakan harganya gitu? coba di open mic. Mbak Fani, Selamat malam narasumber, Mas Andika, Mas Dika, nih Mbak Pak Fani. Malam Ibu. Mahrom. Iya, itu maksudnya gini. Kalau regular price dengan regular price itu adalah standar atau bottom price yang bisa kita berikan ke vendor atau reseller dan sebagainya. Di mana mereka ada selisih harga antara selling price dengan regular price yang kita terapkan. Gitu kan ya. Nah, kalau untuk usaha-usaha yang sudah jalan,
seperti apa kayak yang ikut tender atau apalah yang sudah besar, terutama kayak misalkan produk-produk tadi yang Pak Mahrum sempat, bukan produk, perusahaan Pak Mahrum ya, karena udah dari sepertinya sudah besar, itu kan bisa menerapkan corporate rate atau corporate price. Nah, selisih antara regular price dengan corporate price itu kan ada. Dan biasanya dalam corporate atau bagian processingnya perusahaan itu kita akan kasih corporate price. Selisihnya kan dijadikan fee untuk mereka atau success fee. Nah, apa itu termasuk swap? Karena Jadi munculnya di perusahaan atau di laporan keuangan cash flow mereka kan tetap yang regular price. Cuman ketika apa aslinya itu mereka mendapatkan harga corporate price. Jadi kalau kita misalkan nginep di hotel dan sebagainya, ada tugas dari kantor dan sebagainya, itu biasanya kalau kantor kita kerja sama hotel atau apa biasanya atau maskapai itu kalau sudah ada kerjasama pasti kita dikasihnya corporate price. Nah itu ilustrasi corporate sama regular price-nya. Kira-kira bisa dipahami nggak pertanyaannya? Pertanyaannya adalah apakah corporate price ini termasuk swap atau bukan? Itu terima kasih. jadi mungkin saya nanggapin dulu Mas Dika. Kalau mungkin produk retail ya, produk retail, eh, jadi misalkan semacam hotel atau HP ya, kita jualan HP atau hotel, penginapan atau tadi pesawat ya, kita menerapkan corporate price itu dari perusahaan penjual ini ke ke konsumen itu kan. Jadi jatuhnya B2C ya kali ya. Jadi misalkan ini ke perusahaan A, misalkan yang beli adalah karyawannya ya kan, yang menikmati adalah karyawannya. Tapi ini nanti ada eh, selisihnya nih masuk ke bagian pembelian gitu kali ya Bu. Eh, bukan. Jadi gini, corporate price atau regular price ini sebenarnya bisa diterapkan di seluruhnya. Menurut saya nih dari beberapa jurnal atau eh, beberapa forum-forum diskusi yang kita ikutin ya, Pak. Jadi izin maaf kalau saya salah, mohon dibantu diingatkan. Tapi corporate price itu misalkan jadi gini, kita sebagai pengusaha deh, kita misalkan ya, Kak, saya soalnya belum menerapkan hal itu, tapi menuju hal itu, walaupun belum gede. Jadi itu fungsinya untuk jadi di atas bottom price, ya kita tetap yang namanya usaha ada profit, ya, apapun jenis usahanya. Kalau selama itu penjualan, pasti kita butuh profit. Nggak menjual aja kita butuh profit gitu kan ya. Tidak mungkin hanya kita jual HPP. Ya, kalau hanya menjual HPP, nggak mungkin bisa gaji karyawan dan sebagainya. Itu mau jenis usaha apapun gitu kan ya. Nah, biasanya di atas bottom price itu ada regular price. Yang kita jual, kita bagi lagi di regular price itu ada harga untuk reseller, vendor, atau distributor kalau gitu kan ya. Atau agent, atau apa sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Nah, khusus untuk perusahaan, gitu kan ya. Khusus untuk perusahaan atau mungkin bisa juga government sebagai kita supplier gitu kan ya misalkan, bisa juga perusahaan, bisa juga personal marketnya dari corporate price ini. Nah, selisih harga reguler, jadi misalkan harga reguler price kita harganya 15.000 gitu Pak ya. Nah, corporate price kita harganya 12.000 gitu ya misalnya. Nah, 3.000 rupiah ini itu kan berarti bisa dibilang fee, bisa dibilang bonus, bisa dibilang hadiah dengan ekspektasi yang sama gitu kan ya. Maksudnya intinya itu keluar uang.
Kita terimanya sebagai pedagang, kita terimanya cuma 10.000 ya, 12.000. 12.000. Bon kita 15.000. Karena yang 3.000 adalah corporate yang kita akan sediakan, atau tadi ada yang sempat ngomong cashback. Ya, siapa tadi ada yang ngomong cashback sama. Nah, apakah itu termasuk suap atau bukan? Gitu. Jadi bukan produknya, Pak. Corporate rate-nya di sini. Dan itu bisa diterapkan di mana-mana. Misalkan chemical ini tadi kan ada fee marketing 10%. Tapi di luar fee marketing itu apakah menerapkan corporate rate dengan penjualan atau pembelian sekian itu diterapkan? Apakah penjualannya sama dengan eceran dengan partai besar gitu kan? Misalkan seperti itu. Nah, itu suap atau bukan? Begitu maksudnya Bapak. Kepanjangan ya, Mas Andika, mohon maaf. Sorry, saya izin konfirmasi, Mbak Fani. Ya, Udah running corporate price belum? OTW Mas. Jadi Saya gini, saya agak nambahin dikit ya. Saya kalau di kita ya, saya sebagai corporate ya, bukan corporate sih. Saya kan kita juga ada beberapa yang kalau kita lagi jalan kemana, hotel mana itu kan ada, pasti kita pakai corporate price ya. Kalau teman ada tugas-tugas di luar biar. Nah, corporate price kalau di kita itu yang kita pakai. Jadi angka di laporan finansial itu ya pakai corporate price. Jadi nah nggak itu, berubah angkanya. Jadi itu. tadi kan Tapi jenengan kalau di cash flow, angkanya, hmm, berubah, Mas. Kalau di cash kalau flow, jadi kalau di iya, kalau di tagihan soalnya kalau masuknya ke di DAOPS. soalnya kalau di kita berapa yang kita transaksikan itu yang kita, misalnya perusahaan saya yang dikirim ke Thailand misalnya ya, nginep di mana itu pakai corporate price atau pesawat corporate price, harganya A gitu ya. Tapi kalau di luar harganya B. Yang masuk laporan nanti harga A, ya harga yang kita Iya, keluarin. Jadi bukan harusnya kan seperti itu. Harusnya kan aktualnya seperti itu yang aktualnya kalau di kita seperti itu, nggak ada harga apa tuh, beda harga, jadi nggak ada. enggak, Mas. Nah, ini permisi ini idilih eh, Ini dari kayaknya event. Permasalahannya adalah kebetulan aku ada beberapa event yang bekerja sama dengan dinas dan sebagainya. Nah, dalam konteks corporate rate ini kan mereka invoice-nya tetap. Jadi mereka kalau hotel, kalau apa dan macam-macam itu ada 2 spacement, Mas. Jadi yang untuk laporan kita sebagai IO, kemudian jadi IO-nya yang corporate itu kan ada fee untuk IO, sebenarnya itu untuk mereka ada sekian persennya. Nah, itu jadi permisilih ini idili kenapa saya tanyakan itu yang terjadi di saat ini. Nah, kalau untuk cateringan kemarin aku tender itu juga aku kasih corporate rate. Jadi harga standar kita misalkan per ininya 10.000, kemarin corporate rate-nya karena dia daily dan sebagainya, kalau dia karyawannya atau apanya atau kolega yang mendapat itu kita kasih di harga 9.500. Jadi kayak gitu. Nah, itu invoicing ke processingnya 10.000, Mas. Jadi memang beda tempat, beda-beda ya. Dan itu yang saya tanyain makanya Kalau di sejauh saya ini. Jadi kebetulan antara corporate dengan reguler itu nagihnya sesuai nggak atau gimana, Bu? Nagihnya regular price, Mas. Nggak Nagihnya sesuai berarti. Nagihnya regular. reguler tetap. Jadi potongannya itu masuk ke siapa? Itu dijadikan kalau di itu tuh masuknya ke success fee. Fee ya, fee untuk mereka ya. Oh. Nah, itu yang saya tanyain. Itu termasuk suap atau Kalau bukan? itu sih kuncinya sih kalau itu mempengaruhi keputusan mereka untuk membeli ya kan. Itu ya jelas sudah nggak boleh gitu. Menarik nih. Kalau mempengaruhi keputusan mereka untuk membeli kan promo, diskon dan sebagainya juga termasuk, Mas. Beda ya? Ya Kan berbeda. itu mempengaruhi Kalau promo hal-hal diskon itu hal-hal kan yang sesuai. Kalau ini kan hadiah itu untuk mereka pribadi. Sedang mereka kerja udah digaji. Gitu loh, Bu. em,
Iya, kecuali Ibu memberikan itu untuk semuanya gitu kan. Dibagi Oh ya, rata. kan saya tidak tahu itu akan dibagi rata atau tidak kan tidak tahu. Cash Nah, flow-nya kan itu kan bukan ranah saya lagi sebagai vendor atau sebagai supplier. Nggak mungkin saya minta laporan keuangan mereka dibagi berapa nih sekian, nggak mungkin. Jadi kan ya, cukup cukup di porsinya bahwa kita supply dengan kita regular price itu. Nah, apakah itu termasuk saya menyuap atau tidak? Itu aja sih. Kalau misalkan itu nanti dibagi dimakan semua sama pimpinannya atau dibagi rata atau di waktu itu kan saya nggak punya kapasitas untuk itu Pak ya gitu loh. iya, Nah sampai di situ aja itu termasuk suap atau bukan. Jadi kalau itu memang termasuk suap kan saya harus cari cara lain yang istilahnya tidak menyalahi asal berkepanjangan kan. Kalau itu sebuah kesalahan loh ya iya, gitu. iya, ya kembali lagi kalau itu mereka dalam posisi orang dalam sudah digaji ya kan, harusnya bekerja sesuai dengan tupoksi dan SOP dia bekerja. Tetapi ketika Ibu bekerja sama dengan mereka dan Ibu memberikan perjanjian di awal untuk mempengaruhi mereka untuk mengambil keputusan membeli dengan Ibu, ya kan, dengan janji-janji itu, ya kan, itu berarti udah Mm-mm. ya nggak boleh gitu. Itu nggak janji. Jadi dalam proposal juga memang ada corporate rate itu. Jadi Kalau sudah dari awal itu ada corporate rate, ada regular. Jadi kalau memang itu awalnya kan itu cateringan hanya untuk ada beberapa orang karyawan saja. Nah, lama kelamaan ternyata si bosnya ini juga mengambil gitu kan ya. Akhirnya diputuskan pitching deh, ikut tender deh dan sebagainya. Memang saya kasih untuk corporate rate dari awal itu udah ada harga reguler dan corporate rate. Jadi kalau untuk kayak hanya cateringan rumahan dan sebagainya itu kok regular price itu harga biasa. Tapi kalau kantor kan apa saya ada dealing promo sama mereka, kemudian ada beberapa kerjasama sama mereka dan sebagainya gitu. Yang saya bisa dapatkan justru imbal baliknya bukan saya mensponsori acara mereka, tapi mereka mensponsori acara saya kayak gitu. Jadi saya kasih corporate rate itu. Nah, itu di awal. Jadi bukan untuk mempengaruhi. Kalau tender saya berusaha memang mempengaruhi keputusan itu dengan memberikan pas test food yang terbaik. Itu mempengaruhi. Itu mempengaruhi dengan promo-promo dan sebagainya itu jelas saya lakukan. Dan diskon-diskon atau fasilitas-fasilitas pasti saya kasih. Cuman salah satunya adalah yang tadi corporate rate gitu. Tapi kalau untuk saya nggak tahu mereka membagikan fee dari selisih harga reguler dengan corporate itu dibagikan rata atau diambil sendiri saya nggak tahu. Tapi saya nggak pakai traktir sih Mas. Mateng saya kalau traktir satu perusahaan. Oke, mungkin Belum. Oke, ya, Pak Gede mau ngomong silakan atau Mulin. ya. Mungkin nanti Mbak Fani bisa coba jabe-jabe sama Om Arum lah. Kayaknya udah ada dua yang Assalamualaikum. raise hand soalnya. Ya, Mbak Fani. Waalaikumsalam, silakan Pak Gede. Salam kenal, saya Maulana dari Bogor. Ini bahasannya menarik sekali sih ya. Tapi terkait suap atau tidak, nah, yang mau saya sekedar sharing itu adalah karena kita mungkin grupnya pun wirausaha ya di sini memposisikan dirinya pertanyaannya sebagai vendor atau penyuplai. Nah, saya pernah berada di posisi sebagai karyawan pekerja yang mengambil keputusan bisa memutuskan barang ZU, vendor atau supplier boleh masuk atau tidak. Dan faktanya memang di lapangan banyak sekali tawaran-tawaran dari vendor-vendor. Misalnya saya dulu di bidang bakery ya, misalnya ada pengembang. Mas Maulana, harga berapa? Persis sekali yang tadi diceritakan, seember. Oh, masukin dong merek saya, nanti ada sekian rupiah atau sekian persen untuk Mas Maulana per PO-nya. Nah, jadi ini melibatkan sebenarnya kan tiga pihak ya, vendor atau supplier
perantara, si perantara itu katakanlah karyawan, pengambil keputusan. Nomor 3 sebetulnya yang dari tadi kita tidak bahas itu adalah perusahaan. Nah, ada 2 yang saya simak tadi, ibu yang terakhir sama mas yang kayu ya. Kalau ibu ini sebenarnya mungkin agak-agak apa ya, kalau bagi saya dulu sebagai pekerja sih simpelnya, ada vendor seperti itu tuh, saya pernah di salah satu kota itu lumayan, saya akan dikasih sampai 5.000 per produk, sedangkan itu setahu saya sampai puluhan ribu gitu loh per bulan. Bayangkan bisa sekaya apa saya gitu kan. Tapi bayangan juga. Nah, sekarang dibalik saja, begitu kita diposisikan sebagai owner atau pemilik perusahaan. Karena dari 5.000 itu kali sekian ribu, itu bisa menghemat pengeluaran perusahaan atau menjadi HPP-nya murah. Kan itu kan. Jadi kalau tadi ada bahasan tidak ada yang dirugikan, sebetulnya ada, yaitu perusahaan atau si pengusaha itu sendiri. Gitu kan. Kebetulan saya pernah jadi karyawan di posisi itu, sekarang kebetulan lagi main di B2B atau vendor gitu. Jadi ini manfaat sekali sih, dan saya juga sekedar sharing. Itu sih. Poinnya satu, kalau misalnya tidak ada yang dirugikan, percayalah nomor 1 yang dirugikan adalah perusahaan atau pengusaha. Jadi ya bagi saya saat ini ataupun pada saat itu sebagai karyawan itu memang tidak boleh gitu kan. Karena si 5.000 per piece ini ya itu bisa dimasukin aja, kalau memang you bisa nurunin HPP, masukin aja ke penawaran yang resmi gitu. Penawaran ya. Nah, itu buat perusahaan menurunkan biaya. Kedua, kita sebagai pekerja purchasing, atau saya dulu di kepala riset and development, jadi semua bahan baku yang masuk di luar purchasing harus melalui saya, karena saya yang develop, yang memutuskan you boleh masuk atau tidak gitu. Nah, itu adalah perusahaan pasti satu yang tadi ya, yang sudah saya berkali-kali jelaskan. Kedua, simpelnya lagi, bahasa simpel intinya ya, kalau misalnya mau ekstrim nyoba, ini pengalaman juga sih sebenarnya. Ketika manajemen atau pengusaha tahu bahwasanya misalnya ada vendor memberi katakanlah fee atau 5.000 atau berapapun nominalnya kepada saya purchasing, coba deh infokan itu ke pemilik, 99% saya yakin dipecat gitu. Karena itu merugikan perusahaan. Jadi ada yang dirugikan sih. Nah, terkadang ya kalau sebagai, ada juga kalau yang itu bahasan dari ibu yang terakhir ini, nah ini agak-agak, kalau ibu sih maksudnya kayak, ini yang saya tanggap ya Bu, tidak peduli sih itu penawarannya harga resmi, berarti sebenarnya yang main tidak hanya dari pihak vendor nih, biasanya ada dari pihak karyawan perusahaan atau perantara. Karena sebenarnya bagi saya dulu sebagai karyawan, tidak boleh kan, karena dapat harga murah atau lebih murah dari saat ini itu adalah KPI dari si purchasing atau R&D itu sendiri, dan kita dibayar gitu loh. Dibayar tahunan bonus ketika tahun ini harga terigunya 10.000, kita dapat harga supplier yang 7.000. Nah, itu biasanya tuh terkadang dikasih ada bonus lain-lainnya. Jadi saya sepakat sekali dengan narasumber sih. Yang dirugikan itu dari tadi kan mungkin belum ada statement ya, yang kalau yang dirugikan siapa, itu yang dirugikan perusahaan gitu. Kalau vendor nggak rugi gitu, yang penting profit dan lain-lain. Penerima atau perantara apalagi itu untung sekali kan, udah digaji, HPP-nya juga vendor ngasih turun, dapat fee. Tapi percayalah gitu loh, ketika boleh dicoba mungkin ya, kalau ada yang masih main silahkan sampaikan, jangan ke atasannya ya, terkadang atasannya juga ikut-ikut sih. Sampai dah tahu pemiliknya 99% saya yakin pecat sih itu. Pengalaman saya seperti itu sih. Banyak purchasing atau R&D tempat saya yang main seperti itu, dan ownernya tahu. Kebetulan juga dulu saya ngerintis si perusahaan owner itu dari kecil nyampe karyawannya ribuan, jadi sejarahnya tahu, dan itu sangat menyebalkan sih bagi pengusaha. Jadi maksudnya dari rangkuman ini, poinnya adalah ketika jadi vendor itu tidak ada masalah dengan hal seperti ini. Jadi perantara atau karyawan apalagi untung, tapi bagi pengusaha ya kita posisikan diri deh, kalau sekarang bisa posisi gitu. Padahal kita bisa hemat miliar nih per tahun gitu, dari cuma 5.000, 10.000 ini per piece. Tetapi dimakanlah sendiri, itu kan. Itu sih poinnya, itu sih dari saya Pak. Jadi saya sih
saya juga ke agama nggak terlalu ininya, hanya pakai logika seperti itu sih hitungan saya sih. Dan dulu, saya mau terlalu ini kagak sih, cita-cita saya sebagai karyawan dulu adalah pengusaha. Jadi hal-hal yang merugikan pengusaha pada saat saya jadi karyawan, saya akan hindari itu sih. Karena ya memang menyebalkan sih kalau kita jadi perusahaan ya, misalnya bisa hemat miliaran per tahun buat perusahaan, buat ngembangin, buat bonus teman-temannya semua yang lain. Tapi tiba-tiba ada beberapa atau ada perantara R&D atau purchasing biasanya yang sering di situ mengambil itu gitu kan, atau untuk pribadi itu memang ya bagi saya pun dulu sebagai karyawan, wah itu tidak adil sih. Cukup sih Pak dari saya Pak, saya sepakat sekali dengan narasumber sih, kalau bisa Salam Pak, salam kenal Pak. Siap, salam kenal Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah kata. Ya, Mulin, silakan. Mulin ya kali. Bang Ulin ada resen. Makasih Mas Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kalau saya Waalaikumsalam. jujur tadi juga kalau untuk masalah yang Mbak Fani ya, sebenarnya kan itu permasalahannya karena ada selisih harga, dan selisih harganya kan di ini ya dimasukkan ke harga yang ada di nota gitu ya. Jadi kan sumber masalahnya kan di situ sebenarnya. Ya kalau dari segi nggak tahu, ya pasti kita juga nggak tahu lah dalamannya kayak gimana. Tapi mungkin kalau sesuai yang di iniin Om Arom, lebih baik dihindari yang seperti itu kan. Kalau bisa dibilang tuh biar nggak ada apa sih namanya, ya kalau saya juga bukan orang yang ini agama atau gimana, ya lebih baik dihindari supaya lebih berkah lah bahasanya kalau ini kan bahasanya gitu. Nah lanjut dari selain ngebahas itu, saya cuma pengen nanya Om, kalau saya ikut B2G ya, maksudnya apa, business to government, itu kan kadang kita suka nggak punya kualifikasi yang nggak sesuai gitu ya. Terus kita minjem perusahaan nih, minjem perusahaan orang, biasanya ada fee di luar itulah. Nah itu gimana Om? Apakah itu bisa termasuk masuk ke HPP atau di luar itu gitu loh? Jadi Kalau saya kita pinjam bendera, tender, iya, minjem bendera lah. pinjam bendera. Itu kan Ya, pasti itu ada berapa keluar 5%, 2,5% gitu kan. Itu gimana Om? ya sebenarnya sering lah ketemu masalah itu ya di luar sana. Yaitu akadnya kembali lagi ke Mas Ulin sama yang dipinjemin bendera, mau berapa persen ya kan. Itu sih sah-sah aja ya, itu kan di luar apa istilahnya akad jual beli dan jasa, itu akadnya Mas Ulin istilahnya sewa lah ya kan. Si punya bendera ini sesuai dengan klarifikasi tender ke sana ya kan, Mas Ulin tidak sesuai, berarti kan akadnya Mas Ulin dengan dia sewa gitu kan, atau apa sih akadnya biasanya pinjam ya. minjem bendera Iya, pinjam bagi, dengan ini nanti iya kasih berapa persen dari nominal si project gitu. iya nggak apa-apa sih. Itu nggak ada masalah ya Om, berarti Om. Karena kan saya juga kan waktu dulu pernah gitu, ketika main sablon dapatlah warung abnormal gitu kan. Nah, karena itu harus backup, harus ya pakai faktur lah apa segala macam, sedangkan kita masih ya abal-abal lah, perusahaan abal-abal lah, nggak punya NPWP juga nggak punya, ini nggak punya, akhirnya minjem perusahaan orang gitu. Tapi memang ketika itu ada perbedaan harga, itu maksudnya saya harga jual ke kan saya jual ke harga yang pakai nama perusahaan ini harga sekian. Nah, yang pakai nama perusahaan ini jual ke warung abnormalnya beda nih dari harga yang saya iniin gitu loh. Itu bermasalah nggak Om?
Gimana Mas? Jadi ada 2 harga gitu. Ada 2 harga. Enggak, tapi satu Mulai ngantuk bendera. ya Om Romi. Jadi saya ke PT yang saya pinjam ini harga sekian. Nah, Nah, PT yang ini ke warung abnormal harga sekian. Itu menyalahi nggak kira-kira kalau yang kayak gitu? jadi nawarin pakai pembandingnya sendiri gitu, bendera sendiri semua gitu. Iya, bendera-bendera sendiri semua, bukan bendera saya. Karena kan ya satu itu saya juga nggak masuk kualifikasi mereka lah, gitu. Tapi yang masuk ini lewat perusahaan lain. Ya cuman harganya beda. Saya nawarin ke dia segini, saya akad sama si A segini, si A akad sama si B segini gitu. Tapi beda harga. Walaupun kita maksudnya masih dari satu vendor ya, dari saya gitu. Itu salah nggak Om? Kalau yang kayak gitu. Coba Mas Dika, gimana Mas Dika? Saya bingung, maksudnya Ya kalau misalnya AHM nih, ah, saya punya produk mau masuk ke AHM gitu misalnya, atau ke pabriknya Om Dika. Nah saya kan nggak punya perusahaan nih, saya minjem punya orang. Saya minjem punya orang, tapi yang karena udah ada biaya ya, biaya peminjaman bendera, biaya lain-lain lah gitu kan, harga di up dong, nggak sesuai yang penawaran dari awal saya ini loh, untuk masuk ke PT-nya Om Dika gitu loh. berarti kan Bang Ulin mana? Jadi ada jalur perantaranya gitu untuk masuk. Bang Ulin ke bendera satunya itu harganya A, Ya, satunya ke tempat saya harganya B. ya karena kan ada itu, ada biaya pinjam bendera, ada biaya yang lain-lain lah bahasanya gitu. Akadnya di depan udah kayak gitu. Bang Ulin Ya karena A, ya, itu ke di B. jadi saya tahunya saya jual ke dia segini lah, dia jual ke Siana ya beda dengan tapi itu masih punya saya juga sebenarnya gitu loh. Iya, Karena barangnya kan saya barang pinjam Bang Ulin. bendera. Barangnya barang Bang Ulin berarti ya. Barangnya saya ininya, dan yang masuk juga sebenarnya saya, cuman pakai nama perusahaan orang lain gitu. Pinjam bendera gitu kan ceritanya. Kira-kira gimana? Karena kan ini sebenarnya masih saya juga gitu loh. Jadi bukan ini kan, bukan berarti Bang Ulin maju sebagai A, terus nanti Bang Ulin pinjam bendera sebagai B gitu kan. Saya mau masuk kan nggak bisa nih. Saya posisinya sebagai A nih misalnya yang punya barang. Nah, Ya, karena saya nggak bisa masuk langsung, saya pakai pinjam bendera si B lah gitu. iya Tapi sebagai B kan. iya saya sebagai B-nya itu. Jadi Saya, sampai bukan dua bendera kan. Satu iya aja. satu. Tapi lewat bendera orang itu gimana kira-kira? Karena Kalau ini kan menurut saya sih sesuai akad sih nggak apa-apa sih. Menurut saya, kecuali kalau Bang Ulin masuk sebagai Bang Ulin, terus Bang Ulin cari bendera lain, pakai nama, terus harga dimainin di situ, di monopoli. oke. Harusnya nggak boleh kalau gitu. Berarti kayak misalnya kalau saya masuk ke Om Dika, walaupun Om Dika tahu itu saya, tapi saya masuknya pakai perusahaan orang karena saya anggaplah nggak masuk kualifikasi kalau pakai perusahaan saya. Itu di perusahaan sendiri biasanya gimana itu? Jadi kita biasanya ada level 1, level 2. Layer 1, layer 2. Kalau emang si layer 1 nggak bisa ngerjain, dia pasti ada beberapa yang dipecah ke layer 2. Di sub. Di sub. Dan emang kita udah paham. Dan yang kita pegang ya layer satunya. Kita punya Hmm. MOU sama layer satunya. Ya, Gitu. maksudnya yang maju untuk dapetin kontraknya itu yang satu ini yang Satu. sesuai ininya gitu. Nanti mungkin layer 1 butuh jelasan teknis di Bang Ulin sebagai yang punya produk. Iya, berarti Nggak ada kayak gitu nggak ada masalah ya. masalah. Kalau di company nggak ada masalah. Oke, Kalau oke. akad mungkin ke Om Arom yang lebih paham nih. Harusnya aman, harusnya. Karena dua akad yang berbeda ini kan. Eh, Dua akad tapi pisah kalau menurut saya ya, bukan digabung ya. Iya, dipisah. Karena kan saya jualnya pokoknya ke si B
sekian, B jual ke ini sekian. Itu. Iya, maksud Oke. saya gitu. Ini udah jam 9:30 harusnya udah close ya. Oh iya. Ya, Keasikan, keasikan. makin seru Kalau masalah akad tadi Mas Bu Aris. Fani udah terjawab belum? Nih Bang Ulin, udah kejawab belum? Udah So, alhamdulillah so, ya. ya, oke lah. Jadi itu tidak boleh gitu kan ya. Oke, Ya, dimengerti, bisa dimengerti, oke, dicoba. makasih. Karena memang apa namanya rata-rata seperti itu gitu loh. Nah, kalau saya pertimbangannya ini agak berbeda karena punya tanggung jawab karyawan dan sebagainya. Kalau FM, ya kita masing-masing punya perspektif yang berbeda-beda ya. Kalau belum jalan dan masih mengejar target itu kan kita punya tanggung jawab ke karyawan yang let's say itu butuh tetap running untuk bisa menggaji, meng-hire dan sebagainya mereka. Jadi bonus kecil itu sudah disepakati dari awal. Anggaplah kita kasih diskon, tapi apa namanya saya tidak tahu diskon itu dibagikan atau tidak. Jadi putus di situ sih. Putus di situ. Saya tidak tahu diskon itu atau corporate rate itu mereka bagikan ke seluruh karyawan atau tidak. Tapi yang jelas saya mengamankan yang menjadi tanggung jawab atau amanah untuk saya, ada karyawan dan sebagainya. Jadi sampai di situ aja pertimbangan saya kenapa runningnya tetap seperti itu gitu loh. Untung tipis, ya memang tipis itu sudah sangat tipis gitu loh. Sudah sangat Opsional. tipis hari gini. Ya. Hari gini tuh nggak ada lagi tuh. Ya maksudnya jarang lah. Tergantung kualitasnya juga kan dengan catering kantor segitu harganya. Om, Jadi gimana? Saya mau nanya gitu, selain tapi riswah, boleh nanti gitu? diperbaiki. Oke, Mbak Fani. Matur suwun. Oke. Salam Matur buat nuwun. Jogja. Ya, ditunggu ke Salam Jogja kenal lah. Bu Fani. Nanti kalau aku mudik mau ke Bumen mampir. Oh, Eh, nje. Kapan? Insyaallah bulan ngarep. Oh, nge. Di Tenggo. Oke. Pas tahun baruan ya. Nggih. Nje. Ya, Oke. monggo Pinara. Oke, makasih. Om, aku nanya dong. Aku belum nanya itu. Wah, nanya apa? Berat ini. Enggak, mau nanya. Kalau produk apa tuh yang B2B, kalau kita mau bikin B2C gitu, secara profit masih bagus nggak ya? Jadi gini sebenarnya. Secara profit dia Ini secara tantangan banget buat price-nya. saya juga sebenarnya, Mas. Eh, Kayak tadi ya produk saya yang mana tadi itu ya. Yang Blue Remover itu ya. Kok nggak bisa? Jadi Blue Remover itu kalau hmm, saya lihat di marketplace itu ada namanya pembersih lem stiker ya. Pembersih lem stiker. Iya, pembersih lem stiker gitu kan. Wah, itu penjualannya bagus juga gitu kan. Cuma ketika saya apa merekin dengan merek yang sama, itu kan nanti jadi apa ya? Sedang pasar saya ini kan B2B, nanti lari ke B2C. Sedang B2C itu kan harganya pukul-pukulan. Berbeda pertimbangan dengan B2B ya. Kalau B2C itu lebih kejam kalau menurut saya. Apalagi kalau udah masuk marketplace ya. Itu untung 1.000 2.000 kayaknya itu udah di asal laku banyak gitu kan. Nah, untuk masuk B2C sebenarnya bisa. Cuma kalau menurut saya itu harus bangun brand lain. Jadi jangan disamakan dengan brand B2B gitu. Mungkin produk sama ya kan, kualitas sama ya kan. Misalkan yang B2C ambil untung lebih tipis karena tunai ya kan, itu masih worth it. Kalau ke B2B itu kan payment rata-rata paling cepat 15 hari, 30 hari. Sekarang ya. udah per tahun 2022 apa 2021 setelah COVID ya pokoknya mereka pada mengajukan minimal 45 hari gitu kan. Kita harus mau nggak mau tanda tangan ya kan. Paman 45 hari gitu. Oke, berarti masih bisa ya? Nah, sebenarnya.
Bisa. Yang penting Produk dari saya sebenarnya banyak yang bisa brand. B2C. Itu. Ini Bang Ulin, saya belum punya usaha gituan Bang Ulin. Jangan dicekat-cekat dulu. Jangan ikut-ikutan katanya. Wah, kacau nih. Bukan, takutnya perusahaan omnya gitu yang turun ke B2C, kita yang repot kan. Nggak mungkin itu. Beda modal Om. Siap. Oke, mungkin itu ya. Sudah jam 9.36. Mungkin ada lagi teman-teman ada yang mau tanyakan terakhir satu lagi. Bang Irwan ada yang mau disampaikan? Wah, smile-nya itu. Oke, kalau nggak ada, mungkin Arum ada yang mau di kata penutup, silakan. Closing speech. Kayu apa tadi yang raise hand? Oh, Saya- udah. Oh, Om Deddy. Om Deddy Enggak, udah ya? saya pengen nanggapin yang tadi doang itu yang Mas Gede ya. Kalau dia bilang yang dirugikan perusahaan sih saya kurang setuju sebetulnya ya. Karena kan kita itu ngomong ke purchasing itu kan penawaran itu purchasing kita bebaskan loh ya, enggak saya suruh dia harus minta penawaran dari vendor mana-mana gitu kan. Penawaran harga yang kamu dapat yang paling murah harganya berapa? Saya akan masuk lebih murah lagi. Itu kan di situ kan kita sudah memberikan keuntungan untuk perusahaan gitu. Dia lebih murah dapatnya daripada vendor yang dicari sama purchasing. Nah, kalau misalkan yang dibilang si perusahaan dirugikan itu kecuali purchasing itu markup harga ya. Kita kasih harga ke purchasing 15.000 sama purchasing dibikin ke bosnya, bos ini dari sini 17.000. Nah, itu purchasingnya salah. Itu di situ bisa perusahaan dirugikan. Kalau kita enggak, kita hanya memberikan bonus kepada si purchasing biar dia mengambil barang kita gitu. Dan kalau misalkan kita ngomong masa riswah ya, riswah itu kan saya sih nggak tahu ya riswah itu di perdagangan gimana, tapi yang saya tahu riswah itu dihukum sih biasanya. Kita menjawab hakim untuk meloloskan perkara yang eh, kita bakal salah gitu loh. Kalau ini kan kita kan nggak ada perkara yang salah, perkara kita jual beli dan jual beli itu nggak diharamkan gitu loh, nggak ada yang perbuatan dosa di jual beli itu gitu. Kalau riswah yang saya tahu kita nyogok hakim untuk meloloskan kita dari perkara yang kita hadapi seperti itu sih. Oke, saya izin menanggapi kali ya. Karena kita forumnya masih forum wirausaha. Saya menghormati teman-teman semuanya punya pendapat yang berbeda-beda. Kita forum masih forum wirausaha, bukan kajian ini ya, bukan kajian apa muhasabah gitu. Jadi takutnya pada apa gurunya beda nanti, tak salah nanti. Iya, agak berat soalnya udah. Nah, berat. Saya aja juga Berat masih karena bisnis nggak bisa plek cuma plek saklek iya. dalam perspektif ituannya. Mungkin Fleksibel tapi yang kita bagaimana meminimalisir kerugian atau merugikan orang lain gitu kan. Itu aja sih. mungkin kita batasin dulu bahasannya. Soalnya kalau diterusin yang resen banyak ini. Kita sampai jam 11 nih keburu Zoom. Apa yang disalahin nih gara-gara nanya pertama nih? Iya nih, udah ngebawa Gara-gara narasumber nih. Oke, mungkin kita cut dulu karena waktu udah cukup malam, cukup larut. Terima kasih teman-teman semuanya. Seperti tadi ya, beda persepsi, monggo karena kita bukan di forum untuk apa tuh, forum untuk kajian agama atau kajian bisnis secara syar'i. Ini lebih ke masalah wirausaha. Nanti mungkin untuk yang mau lanjut lebih detail, monggo menekuni ilmunya. Ya, dari saya mungkin itu. Om Arum ada yang mau ditutup? Mau closing speech atau gimana Om? Kita tutup. Ya, sudah cukup sih Mas. Intinya ya kita kembalikan ke masing-masing, ya kan? Jadi apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua, ya kan? Sehat-sehat selalu, sukses untuk kita semua. Terima kasih. Oke. Terima kasih Om Arum atas sharing-sharingnya, teman-teman juga atas saling sharing, saling diskusinya. Zoom kali ini kita tutup. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika selama Zoom ada kesalahan dari saya. Dan harapannya ini lebih ke diskusi untuk lebih rapat lagi, lebih dekat lagi kita silaturahminya.
Itu terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oh, makasih. Terima kasih. Udah di-save, Mas? Mas Nurinya kayaknya nggak ada deh. Hah? Mas Nurinya keluar apa? Ada ini. Enggak, Mas Nurinya kayaknya udah masuk sama di iniannya Om Nuri sih, Pak. Nanti paling diiniin di apa namanya? Di share seharian 2 harian. Oke. Oke. Biasanya dikeluarin sih sama Om Nuri. Iya. Kayaknya Om Nurinya lagi nggak ada, jadi keluar sendiri-sendiri deh. Biasanya langsung di ini. Iya, biasanya langsung di-cut. Oke. Ya, Om. Ya, makasih, Om.